Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Jumardi, NIM 18 12037, Program Studi Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Nutrisi Ternak Ruminansia, yakni Andi Kurnia Armayanti, SPT, MSc. Baik, di video ini saya akan membahas terkait materi metabolisme karbohidrat pada ternak ruminansia. Karbohidrat adalah senyawa kimia yang merupakan gabungan banyak fungsi hidroksin. Adapun golongan karbohidrat ini adalah monosakarida, disakarida, trisakarida, dan polisakarida. Menurut Tillman et al. 1991, sebanyak 60-70% pakan ternak ruminansia terdiri dari karbohidrat berupa selulosa, hemiselulosa, dan pati. Selulosa dan hemiselulosa tidak dicerna oleh enzim yang dihasilkan ruminansia, tetapi dicerna oleh enzim yang dihasilkan mikroba rumen. Jadi ini menurut teori Tillman et al. 1991. Jadi jika dibedakan dengan ternak monogastri atau ternak non ruminansia, terkait metabolisme karbohidrat ini ada sedikit perbedaan. Jika ternak monogastri atau non ruminansia, karbohidrat itu kemudian dia metabolismenya dipengaruhi oleh enzim dan menghasilkan glukosa. Sementara metabolisme karbohidrat pada ternak ruminansia itu dipengaruhi oleh mikroorganisme rumen. Kemudian hasil akhirnya adalah volatile fatty acid atau biasa disebut dengan PFA. Jadi bagian karbohidrat itu terdiri dari karbohidrat mudah larut dan karbohidrat sukar larut. Karbohidrat mudah larut atau gula dan pati. Kemudian karbohidrat sukar larut itu selulosa, hemiselulosa, seperti hijauan dan limbah yang mengandung serat. Jadi kedua karbohidrat ini difermentasi oleh mikroba rumen, yakni berupa bakteri, fungi, dan protozoa yang sifatnya yang memiliki sifat mikroorganisme selolitik dan amololitik, sehingga membentuk hasil akhirnya volatile fatty acid yang terdiri dari asetat, perfionat, dan perfionat butirat di dalam rumen dan retikulum. Jadi proses metabolisme karbohidrat terjadi di dalam rumen dan retikulum. Pada ternak ruminansia, kemudian pemecahan karbohidrat menjadi volatile fatty acid atau PFA dalam rumen ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama ada hidrolisis ekstraseluler dari karbohidrat kompleks seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin menjadi oligosakarida rantai pendek, terutama di sakarida dan gula-gula sederhana. Kemudian tahap yang kedua adalah pemecahan oligosakarida dan gula-gula sederhana menjadi volatile fatty acid atau PFA oleh aktivitas enzim intraseluler. Jadi ada dua, yaitu ekstraseluler dan intraseluler. Kemudian komposisi asam lemak terbang atau PFA atau volatile fatty acid yang terbanyak di dalam cairan rumen adalah asetat, asam perfionat, dan butirat. Namun ada juga kandungan lain tetapi jumlahnya kecil, yakni asam
yakni asam format, isopotirat, folerat, isofolerat, dan koproat. Dalam pencernaan ini, dalam metabolisme karbohidrat ternak ruminansia ini, maka selain hasil akhirnya follicle fatty acid atau asam lemak terbang yang dihasilkan produk ikutan berupa gas yakni CH4 atau metan, CO2 atau karbon dioksida, dan hidrogen atau H2, yang mana ini akan dikeluarkan melalui tubuh dengan cara eruktasi atau bersendawa. Kemudian sejumlah kecil karbohidrat yang dicerna dan sebagian dari polimer karbohidrat yang lolos fermentasi mikroba di prodepan dicerna dan diserat. Jadi ada yang langsung lolos, itu nantinya karbohidrat yang akan lolos dari aktivitas mikroorganisme tadi, maka akan langsung diserat oleh usus halus. Kemudian volatile fatty acid ini diantaranya yang sudah disebutkan yang dominan adalah asetat, propionat, dan butirat. Ini akan diserat melalui dinding rumen, kemudian masuk ke sirkulasi darah dan ditransformasikan ke jaringan tubuh ternak. Senyawa-senyawa tersebut selanjutnya akan mengalami proses metabolisme, yaitu yang pertama adalah katabolisme yang menyuplai energi dan biosintesis, misalnya biosintesis lemak susu dari asam asetat dan butirat. Kemudian biosintesis glukosa dari asam propionat di dalam jaringan tubuh. Jadi fungsi dari asam asetat dan butirat itu adalah untuk biosintesis lemak susu. Kemudian di dalam metabolisme karbohidrat ini dilibatkan pula sistem enzim sehingga produk akhir metabolisme tersebut dapat dimanfaatkan. Jadi enzim yang terlibat di dalam metabolisme karbohidrat ini itu dihasilkan dari mikroba rumen. Karena ruminansia dapat mensintesis glukosa dari asam propionat di dalam rumen dan fungsinya sebagai energi. Tidak terlalu besar diharapkan oleh ternak ruminansia. Beda halnya dengan non-ruminansia. Glukosa adalah sumber energi utama. Hasil fermentasi karbohidrat berupa asam lemak, butirat, dan propionat. Ini akan lebih signifikan jika kita memberi pakan ternak itu pakan yang kaya akan pati atau konsentrat. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwasanya follicle fatty acid ini ada 3 komponen utama, yaitu yang utama ataupun yang terbesar adalah yakni yang pertama adalah asam asetat, butirat, dan propionat. Jadi asam asetat adalah follicle fatty acid yang paling berlimpah di dalam peredaran dan merupakan substrat utama metabolisme. Sejumlah kecil asam asetat di metabolisme menjadi CO2 oleh dinding lambung. Kebanyakan diambil di jaringan tubuh ternak untuk membentuk asetil-CoA yang digunakan dalam siklus sistrat. Yang kedua, asam propionat. 30% propionat di metabolisme oleh dinding lambung menjadi asam laktat. Pembuluh darah yang mengandung laktat dan sisa propionat hampir sepenuhnya dipindahkan menuju hati di dalam hati dikonvermasikan menjadi oksaloasetat dan digunakan dalam siklus Krebs untuk atau bersama asam laktat dikonversi menjadi glukosa yang dilepaskan
ke dalam peredaran atau disimpan di dalam hati dan dalam bentuk glikogen. Previonat adalah satu-satunya asam satu-satunya asam lemak serban atau volatile fatty acid yang mampu digunakan untuk proses gliconosis. Kemudian yang ketiga adalah asam butirat. Kebanyakan asam ini di metabolisme untuk oksidasi menjadi keton atau beta hidroksi butirat beta hidroksi butirat di dalam domba. Selanjutnya dibawa menuju hati dan dimetabolisme dengan cara yang sama, sehingga hasil oksidasi yaitu beta hidroksi butirat akan terdapat di dalam peredaran darah, kemudian siap di metabolisme oleh jaringan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.